Oke, saudara-saudara, kita akan segera mulai. Yang memimpin hari ini adalah Kopi. Jangan main gitu dong, main bye. Mari kita sama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa ya. Tuhan Bapa yang bertahta di dalam surga, kami mau belajar sedikit daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menguasai kami dengan Roh Kudus-Mu, karena kami tahu akan keterbatasan kami, ketidakmampuan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja, menguasai kami, berbicara kepada kami, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan jam di depan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita sama-sama membaca dari kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-40. Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. 27 sampai 31. Kita baca sama-sama ya. 1, 2. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, kalau kita baca Alkitab ya, kita tahu bahwa Alkitab itu menyaksikan bahwa bangsa Israel telah berdosa kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan menghukum bangsa Israel karena mereka telah meninggalkan Tuhan, dan Tuhan menghukum mereka itu dengan mengirimkan Raja Babel. Akhirnya mereka ditawan oleh Raja Babel, kemudian diangkut sebagai tawanan, dan sudah itu mereka hidup sebagai tawanan di negara Babel.
Nah, hidup sebagai tawanan tentu saja tidak mudah, tidak menyenangkan, banyak kesulitan dan juga banyak tekanan-tekanan hidup yang mereka hadapi. Nah, di antara orang-orang yang hidup di dalam pembuangan itu, banyak orang yang kemudian meninggalkan Tuhan. Dan mereka tidak lagi mau mengikut Tuhan, tapi ada juga orang-orang yang setia. Walaupun ada tekanan-tekanan di dalam hidup, mereka setia mengikut dan melayani Tuhan. Nah, Yesaya pasal yang ke-40 ini merupakan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesaya kepada umat Tuhan yang berada di dalam pembuangan, dan khususnya ditujukan kepada mereka yang tetap setia kepada Tuhan. Nah, di dalam ayat-ayat ini kita bisa membaca bahwa Yesaya mengingatkan umat-umat Tuhan yang setia ini bahwa Tuhan itu maha besar. Kuasa kebesaran Tuhan melebihi segala Allah. Dia juga mengingatkan kebesaran Tuhan dengan Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan tidak ada apapun yang bisa disamakan dengan Allah. Nah, lalu Yesaya itu mengatakan Tuhan yang maha kuasa ini akan menyatakan kemuliaannya. Tuhan akan mengampuni kesalahan bangsanya ini, dan Tuhan akan mengakhiri perhambaan mereka. Tuhan akan mendatangkan masa keselamatan bagi umatnya. Inilah yang Yesaya beritakan kepada umat Tuhan yang ada di dalam pembuangan. Tetapi di sini kita melihat rupanya tekanan dan penderitaan yang sangat berat itu telah membuat mereka itu tidak bisa menerima janji kelepasan ini dengan mudah atau menerimanya dengan begitu saja. Karena tadi di dalam ayat yang ke-27 mereka mengatakan bahwa hidup mereka tersembunyi dari Tuhan, hak mereka tidak diperhatikan oleh Allah dan sebagainya. Jadi mereka merasa bahwa mereka tidak diperhatikan dan tidak dipedulikan oleh Tuhan. Jadi mereka itu tidak bisa menerima janji kelepasan ini dengan begitu saja. Nah, saudara, kalau firman Tuhan ini kita terapkan di dalam kehidupan kita, kita juga tidak tahu apa yang ada di hadapan kita. Tekanan hidup yang berat bisa saja menimpa atau menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu, misalnya penyakit yang tidak sembuh-sembuh, masalah yang tidak selesai, atau apapun juga. Nah, kita harus juga mengakui bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita juga bisa tergoda untuk berpikir seperti bangsa Israel ini. Kita juga bisa tergoda untuk berpikir bahwa Tuhan tidak memperdulikan kita, Tuhan tidak memperhatikan kita, dan kita juga bisa tergoda untuk menjadi kecewa, putus asa, dan tidak mempunyai pengharapan, atau kita merasa ada satu kekosongan di dalam hidup ini. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan itu mengasihi umatnya, dan Tuhan tidak mau kalau anak-anaknya itu hidup di dalam keputusasaan dan tanpa pengharapan. Tuhan ingin agar semua anak-anaknya itu bisa bertahan sekalipun ada tekanan yang berat yang harus dihadapi. Nah, Yesaya pasal yang keempat ayat yang di dalam ayat 28 sampai 31 ada 3 hal yang bisa menolong kita untuk kita tetap bertahan kalau misalnya kita juga dihadapkan dengan satu tekanan yang berat di dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama itu adalah ayat yang ke-28. Di situ dikatakan, tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar, Tuhan itu Allah yang kekal, yang menciptakan langit dari bumi ke bumi. Ia tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Nah, kalau bagian terakhir ini, ia tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, itu kita hubungkan dengan Mazmur pasal yang ke-121. Di situ dikatakan Tuhan penjagamu, tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur penjaga Israel. Jadi ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita apapun keadaan yang kita hadapi, bahwa Tuhan itu sebagai penjaga itu tidak pernah lelah,
Tuhan tidak pernah lesu. Tuhan juga tidak pernah ketiduran. Tuhan itu tidak pernah terlelap. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan itu selalu sadar. Tidak pernah dia mengantuk ataupun lengah atau apapun juga. Nah, Tuhan juga tidak pernah akan terlalu lelah atau terlalu sibuk untuk menolong kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang sadar. Dan Tuhan punya pengertian yang mendalam, berarti dia tahu segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita dan yang menimpa kehidupan kita. Karena mata Tuhan itu melihat dan memperhatikan. Nah, karena Tuhan itu selalu sadar, maka dia itu tidak akan tinggal diam. Mazmur 121 ayat 7 mengatakan, dia akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi dengan lain perkataan, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan akan selalu melindungi kita. Nah, inilah hal pertama yang kita bisa belajar dari ayat-ayat ini. Kalau satu saat misalnya kita juga mengalami satu tekanan di dalam kehidupan kita, hal yang pertama yang kita bisa belajar ialah kita beriman. Kita mensyukuri bahwa Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang sadar, bukan Tuhan yang tidur, tapi Tuhan yang tahu segala sesuatu dalam hidup kita, dan Tuhan pasti akan bertindak untuk melindungi kehidupan kita. Kemudian ayat 29, hal yang kedua, ayat 29 itu mengatakan, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ayat ini berbicara tentang potensi dan kemampuan Tuhan. Ya. Tuhan itu bukan hanya sadar, tapi Tuhan itu juga adalah Tuhan yang sanggup. Dia bukanlah Tuhan yang lemah dan tidak berdaya, tapi Tuhan yang sanggup dan Tuhan yang mampu memberi kekuatan kepada yang lemah dan kepada yang tidak berdaya. Tuhan sanggup karena apa? Karena Tuhan itu adalah sumber kekuatan itu sendiri. Ya. Nah, inilah yang juga bisa menjadi kekuatan bagi kita, pegangan kita. Selain Tuhan itu sadar, Tuhan itu juga sanggup. Dia sanggup memberikan kita kekuatan untuk bertahan. Dan karena itu kita harus menjalani kehidupan kita untuk terus beriman, berharap kepada Tuhan. Karena kekuatan itu akan Tuhan berikan langkah demi langkah. Kemudian hal yang ketiga, di dalam ayat yang ke-31 dikatakan, ayat 31 dikatakan, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru, ya, seperti Raja Wali yang naik terbang. Ayat ini mengajarkan kepada kita tuh kalau Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan itu memberikan gak tanggung-tanggung. Tuhan itu gak memberikan separuh-separuh, sebagian aja sebagian enggak. Tapi Tuhan itu memberikan sepenuhnya. Sehingga dikatakan kita tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, tapi kita bisa menanggung kekuatan itu. Mempunyai semangat untuk dapat terus berjalan dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Jadi Tuhan itu sadar, Tuhan sanggup dan Tuhan memberikan dengan tidak tanggung-tanggung. Tapi Tuhan memberikan dengan sepenuhnya kekuatan itu. Tapi ayat ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan itu memberikan kekuatan bukan pada sembarangan orang, tapi dikatakan kepada orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, menantikan Tuhan itu bukan berarti kita duduk saja, diam, nanti Tuhan akan bertindak, tapi atau pasif, tapi menantikan Tuhan itu adalah satu tindakan yang aktif, yang terus-menerus bergantung, beriman kepada Tuhan, apapun yang sedang kita alami dengan hati yang tulus dan ketaatan yang sepenuhnya kepada firman-Nya. Nah, saudara, kalau kita kembali terapkan firman Tuhan ini dalam hidup kita, memang kita tidak tahu
apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, apalagi menjelang kita makin lama makin berumur, makin tua. Tapi kalau satu saat pun kita mengalami atau merasakan hidup kita itu tertekan, ada hal-hal yang tidak enak yang kita alami, firman Tuhan pagi ini mengajar, mengingatkan kita, Tuhan yang kita percaya itu bukan Tuhan yang tidur, tapi Tuhan yang sadar. Dan Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan dengan limpahnya. Oleh karena itu Tuhan minta kita berjalan terus, menantikan Tuhan dengan bergantung kepada Tuhan. Nah saudara, di abad yang ke-17 ada seorang deis. Deis itu ya orang yang percaya pada Tuhan, tapi nggak percaya akan, ya udah dia tinggalkan, cuma percaya aja ya. Nah selanjutnya itu dia nggak tahu, dia nggak percaya kalau Tuhan itu bekerja atau bertindak di dalam kehidupan kita. Nah ada seorang deis dari Inggris, dia itu satu hari sedang berjalan-jalan pada hari Minggu. Lalu dia bertemu dengan seseorang yang juga sedang jalan-jalan. Lalu secara iseng dia bertanya, dia bilang, "Hey, where are you going?" Terus orang itu menjawab, "Saya mau ke gereja." "Untuk apa kamu ke gereja?" "Oh, saya mau worship, mau memuji Tuhan," dia bilang. Lalu orang ini secara ini dia tanya, "Kamu mau memuji Tuhan, Tuhanmu itu siapa? Tuhanmu itu Tuhan yang besar atau Tuhan yang kecil?" dia tanya. Lalu orang itu menjawab, "Tuhan saya itu dua-duanya. Tuhan saya adalah Tuhan yang besar, tapi Tuhan juga yang kecil." "Lalu kenapa kamu jawab begitu?" dia bilang. "Tuhan saya adalah Tuhan yang maha besar, maha kuasa, maha segala-galanya." Seperti dikatakan oleh 2 Tawarikh 2 ayat 6, dia katakan, "Tuhan saya sangat besar, sehingga langit di atas segala langit tidak bisa memuat saya." Jadi dia katakan Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang maha besar, maha kuat, dan maha segala-galanya. Tapi dia katakan Tuhan saya juga sangat kecil. "Kenapa Tuhan kamu kecil?" "Karena dia mau masuk ke dalam hati saya." Dia bilang dia mau hidup dan dia mau memerintahkan di dalam hati saya. Jadi Tuhan saya adalah Tuhan yang besar, tapi Tuhan saya juga adalah Tuhan yang kecil yang mau memerintahkan hidup saya. Nah saudara, waktu saya membaca ini lalu kita hubungkan dengan pembacaan kita pada pagi hari ini, seperti yang Yesaya katakan, Yesaya juga menggambarkan Tuhan itu sebagai Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang segala-galanya, Tuhan yang sadar, Tuhan yang sanggup. Tetapi Tuhan itu kalau kita menantikan Tuhan, Tuhan itu juga mau ada di dalam hati kita. Berarti Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Tuhan itu mau hidup di dalam hati kita. Dia mau masuk dan tinggal. Dan dia kalau dia ada di dalam hati kita, maka dia selalu siap sedia untuk kita. Dengan lain perkataan kita bisa mengatakan kalau satu saat kita mengalami tekanan yang berat dalam hidup kita, jangan meragukan Tuhan. Tetaplah menantikan kita. Karena God is aware, God is able, and God is available for us. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau sadar, Engkau sanggup, dan Engkau selalu siap sedia bagi kami. Kami bersyukur kami mempunyai Tuhan yang baik. Bapa, tolonglah supaya hidup kami juga makin hari makin dekat dan makin setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa.